Salam sejahtera kepada Bapak Ibu semuanya yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pertanggungjawaban saya terhadap tugas besar PSSB 5, bangunan umum 6-10 lantai, perbankan, dan rental office. Yang pertama ada logbook. Pada logbook ini saya memberikan beberapa diagram, kemudian pengertian, dan beserta sedikit teori dan perhitungan. Nah, yang pertama adalah pengertian proyek. Proyek sendiri adalah unit terbaik untuk melaksanakan perencanaan operasional dari aktivitas investasi dengan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Kemudian ada pengertian bank. Bank sendiri adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang rakyat dan juga bertugas sebagai penyalur uang rakyat kepada masyarakat luas. Yang ketiga, ada pengertian rental office. Kantor atau office adalah bangunan yang dipakai berhubungan dengan administrasi, itu menurut Santoso. Kemudian bangunan ini saya rancang di tapak yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Pegunungan, Semarang. Tapak ini sendiri memiliki luas 6.185 meter persegi. Kemudian mengacu kepada Perda Kota Semarang nomor 14 tahun 2011, Kecamatan Pegunungan ini termasuk ke dalam BWK 5. Yang pertama, kemudian saya melakukan studi preseden. Yang pertama, saya mengamati bentuk-bentuk bangunan seperti di Menara Karya, kemudian bangunan daerah dengan vertical garden, serta di interior. Kemudian juga di dalam bangunan ini terdapat banyak sekali ruangan. Yang pertama ada ruangan yang berhubungan langsung dengan nasabah di dalam bank, kemudian yang tidak berhubungan dengan nasabah bersifat privat, serta ruangan tambahan. Kemudian ada ruangan yang ada di rental office, itu ada ruangan sewa kantornya sendiri, kemudian ruang pengelola dan karyawan, kemudian ada ruang santai, pantry, gallery hall, lobby, musola, toilet cleaning service, dan ada ruang eksternal yaitu basement, tempat parkir mobil motor, drop-off zone, pos satpam, ruang AHU, dan chiller. Kemudian ada perhitungan, saya melakukan beberapa perhitungan dalam menghitung beban hidup, beban mati, plat lantai, balok panjang dan balok lebar, kemudian ada slab, dinding, keramik, plafon, dan atap. Berikut adalah hitungan-hitungan yang telah saya lakukan. Dari hitungan-hitungan tadi, saya menemukan dimensi-dimensi kolomnya. Kemudian berlanjut ke kolom. Kolom sendiri adalah elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total. Ini menurut Sudarmoko di tahun 96. Pada bangunan ini, saya menggunakan beton bertulang sebagai kolom strukturnya dengan lebar 90 x 90 cm. Kemudian, beton bertulang dengan lebar 15 x 15 cm sebagai kolom praktis. Seperti ini kira-kira konfigurasi kolomnya. Kemudian ada slab. Slab ini sendiri adalah pelat beton yang merupakan elemen struktural yang menerima beban hidup dan beban mati pada lantai yang selanjutnya akan disalurkan ke balok dan kolom sampai struktur bawahnya. Di sini saya memberikan potongan slab dari bangunan saya. Lalu berlanjut ke toilet dan urinoir. Pada bangunan ini saya menggunakan satu jenis toilet duduk dan satu jenis urinoir, yaitu merek Toto dengan nomor seri CW637. Di sini juga saya berikan potongannya, potongan toilet. Kemudian ada urinoir dengan tipe U57. Kemudian penangkal petir. Penangkal petir yang saya gunakan pada bangunan ini adalah jenisnya Faraday dengan merek KURN R150. Penangkal petir ini dapat melindungi bangunan dengan radius 150. Saya menggunakan penangkal petir ini sendiri karena menurut saya radiusnya cukup besar, dapat menjangkau seluruh bangunan saya, kemudian dia kokoh serta harganya cukup terjangkau. Berikut berlanjut ke konsep dan sistem bangunan. Pertama, ada struktur yang saya gunakan pada bank dan rental office ini adalah sistem struktur rangka dengan grid 9x9. Kurang lebih seperti ini. Kemudian berlanjut ke pondasi. Pondasi yang saya gunakan adalah pondasi bor pile dengan panjang dan lebar pile cap-nya sendiri 2x2 meter, serta diameter pile-nya 60 cm. Kemudian ada utilitas air bersih. Di rooftop saya memberikan roof tank, kemudian ada pompa, ada ground tank,
dan roof tank. Utilitas sampah sendiri, saya menggunakan bak sampah 240 liter yang ada di bawah dan memberikan saf khusus saf sampah. Kemudian utilitas pembuangan limbah cair dan padat, menggunakan IPAL, kemudian transportasi vertikal, saya menggunakan lift dengan merek Kone dengan kapasitas 13 orang per 1000 kg. Tingginya sendiri adalah 2,3 meter dengan lebar pintu 90 cm. Ini ada sistem utilitas keamanan gedung. Yang pertama ada tangga darurat. Saya menyediakan 2 tangga darurat. Kemudian juga diberikan 2 hidran box dan 4 apar. Kemudian jarak antara tangga darurat itu sendiri ada 36 meter. Tangga darurat ini berada di dalam dinding masif core. Ikut apar dan hidran, di setiap lantai disediakan 4 apar dan 2 hidran box. Kemudian juga saya menggunakan curtain wall sebagai agar cahaya matahari alami dapat masuk, serta sirkulasi udara alami juga dapat masuk. Berikut adalah utilitas pengudaraan buatan. Saya menggunakan AC sentral dan AHU. Kemudian di setiap unit rental office diberikan AC split ceiling. Masuk ke gambar kerja. Ini ada side plan. Di side plan terdapat garis-garis untuk utilitas. Ada air, hidran box, air bersih, air kotor, kabel telepon, telekomunikasi, dan lain-lain. Kemudian ini situasi, bangunan ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, ini jalannya 2 arah. Kemudian ini lantai ground floor, di sini ada entrance, tangga darurat, dan ini core-nya. Kemudian ini denah lantai tipikal, lantai 1, 2, 4, dan 5 ada core yang tetap berada di tengah. Kemudian ini denah lantai 3, bedanya dengan denah sebelumnya adalah di sini ada cafe dan food court. Kemudian di sini ada denah lantai tipikal juga dari lantai 6 sampai 9. Ini denah basementnya dapat menampung 12 mobil. Ini untuk denah atap, terdapat roof tank, ruang mesin, penangkal petir. Ini denah pondasi, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, saya menggunakan pondasi bore pile. Lebar pile capsnya sendiri adalah 2 kali 2 meter, kemudian lebar pile-nya sendiri adalah 60 cm. Berikut denah pondasinya. Kemudian ini ada tampak depan, tampak belakang, kemudian tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Ini terdapat potongan, terlihat pondasi, serta ruangan-ruangan, tangga darurat, juga penangkal petir. Ini juga saya memotong di bagian terlihat mesin lift, shaft-nya, dan ini ada dinding core setebal 50 cm, kemudian ada basement dengan retaining wall dan pondasi. Ini detail pondasi sendiri, pile cap, seperti ini. Kemudian ini untuk detail utilitas. Yang pertama ada detail utilitas saf sampah. Ini denah saf sampahnya. Kemudian ini jika dipotong terbuat dari cor beton. Kemudian menggunakan bak sampah 240 liter. Ini ada detail sumur resapan. Ini ada detail shaft plumbing, ada truss ram, klem pipa, pipa PVC air kotor 10 cm, pipa PVC grey water, pipa PVC hidran, dan pipa PVC air bersih ke roof tank. Terus yang terakhir adalah pipa PVC yang bersih dari roof tank. Kemudian ini toilet, seperti yang tadi sudah saya juga jelaskan di logbook, saya menggunakan jenis toilet Toto, mereknya Toto. Ini ada detail konstruksi atap dak, ada salurannya, ada roof drain, kemudian atap dak beton, terus berlapis juga waterproof 30 cm, panel penyokong, dan penahan panas. Ini potongan detail konstruksi slabnya, ada denah, kolom 90x90 dengan balok 60x90. Kemudian ada potongannya menggunakan rangka holo 4x4 gypsum board sebagai plafon. Ini potongan detail retaining wall-nya.
Kemudian di sini ada isometri 4 sisi. Isometri 4 sisi. Dan yang terakhir adalah isometri utilitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen sekalian.